Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rista Ayu Kurniawati, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023, program studi Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi di LPTK Universitas 11 Maret. Hari ini, Senin, tanggal 4 Desember 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di SMK Al-Inabah Ponorogo dengan model pembelajaran Problem Based Learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Masih semangat? Masih. Baik, untuk menambah semangat kita pada pagi hari ini, kita ya dulu ya. Ya. SMK Bisa. SMK Hebat. SMK Siap kerja, mandiri dan kreatif. Kelas TJKT selalu jaya, Semangat dan dan berprestasi. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Marilah teman-teman, sebelum kita melaksanakan pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Saya absen dulu ya. Ya, Bu. Erwin Pramudia, Hadir. Selidita, Hadir. Uswatun, Hadir. Altea Dinda, Hadir. Ananda Dwi, Hadir. Diva Agustina, Hadir. Fitria Arum, Hadir. Sadia Firman, Hadir. Waniska. Hadir. Anak-anak, pada hari ini kita akan belajar materi tentang pemasangan dan konfigurasi perangkat jaringan. Tapi sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, setelah melakukan kegiatan diskusi kelompok dan praktikum, diharapkan siswa mampu yang pertama menjelaskan konsep bilang dengan baik. Kemudian yang kedua, mengkonfigurasi bilang pada perangkat jaringan dengan baik. Kemudian yang ketiga, menguji hasil konfigurasi bilang dengan baik. Itu tadi adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Baik anak-anak, coba dilihat di layar. Di situ sudah ada pertanyaan. Pertanyaannya seperti ini. Sebuah sekolahan ingin membuat 2 lab jaringan komputer. Lab pertama akan digunakan untuk praktikum siswa jurusan TJKT. Dan lab kedua digunakan untuk praktikum siswa jurusan DKV. Nah, peralatan jaringan apa saja yang dibutuhkan untuk membuat kedua lab jaringan tersebut? Ayo, apa saja peralatan yang dibutuhkan? Ya, ada komputer server. Terus ada komputer player. Kemudian ada kabel jaringan, ya betul. Terus ada switch, betul sekali. Itu tadi adalah peralatan yang digunakan untuk membuat sebuah lab jaringan komputer.
Baik anak-anak, sebelum lanjut ke materi, Ibu akan bertanya terlebih dahulu kepada kalian. Minggu kemarin kita belajar tentang materi apa? Bilang. Nah, masih ingat tidak apa fungsi dari bilang? Fungsinya untuk apa? Bilangan berfungsi untuk membagi fisik network ke banyak broadcast domain. Iya, betul sekali ya. Jadi fungsi bilang untuk membagi fisik network atau jaringan ke banyak broadcast domain. Coba dilihat di depan, di situ sudah ada konsep bilang. Ya, coba diamati. Di situ ada gambar yang menggunakan LAN dan menggunakan WLAN. Pada jaringan LAN, meskipun network dipisah, tetapi switch tidak konfigurasi WLAN, maka datanya akan tetap bercampur. Itu yang menggunakan LAN. Sedangkan yang menggunakan WLAN, setiap potnya bisa kita bagi. Misalkan pot yang warna merah dikhususkan untuk dosen, kemudian pot yang warna kuning dikhususkan untuk mahasiswa, dan pot yang warna hijau dikhususkan untuk staf, ya. Sehingga meskipun dalam fisik yang sama atau dalam switch yang sama, dengan konfigurasi bilang seolah-olah datanya dipisah dan tidak bisa berkomunikasi antara jaringan dosen, jaringan mahasiswa, ataupun jaringan staf. Karena pengiriman data dari sumber ke tujuan itu nanti berdasarkan dari bilang ID yang sama. Itu tadi adalah konsep bilang. Kemudian bagaimana cara melakukan konfigurasi pada WLAN? Baik, saya akan menerangkan bagaimana cara melakukan konfigurasi pada WLAN. Yang pertama, silakan dibuka dulu aplikasi Cisco Packet Tracer-nya. Ya, kalau sudah, kemudian silakan membuat topologi terlebih dahulu. Kira-kira topologinya seperti ini, ya. Di sini ada dua ruang. Ya, yang pertama ruang 1 dengan ID bilang 10. Terdiri dari 3 komputer, ya. Kemudian ruang 2 dengan ID bilang 20. Kalau sudah seperti ini, kita tinggal saja konfigurasi pada switch-nya. Bagaimana caranya? Tinggal double klik saja pada switch. Setelah itu pilih menu CLI. Setelah ini tinggal enter saja, lalu masukkan perintah-perintah konfigurasi sebuah switch. Nah, perintah-perintahnya seperti apa? Nah, seperti ini. Yang pertama kita masukkan enable. Kemudian configuration terminal. Kemudian enter lagi. Kemudian kita membuat bilang terlebih dahulu, ya. Misalkan kita membuat bilang berapa tadi? 10. Kemudian bilang 10. Kemudian nama bilangnya apa? Bilang, misalkan bilang 1, ya. Bilang 1. Setelah itu kita membuat bilang yang kedua. Bilang berapa lagi?
tadi? 20. Setelah itu bilangannya. Bilang misalkan 2. Nah, ini tadi kita sudah membuat ID bilang. Setelah kita membuat ID bilang, langkah yang kedua adalah tinggal memasukkan kod sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Caranya bagaimana? Nah, coba dilihat di depan. Nah, caranya seperti ini. Sudah paham dengan materi hari ini? Sudah. Kalau sudah, Ibu ingin bertanya kepada kalian dulu, ya. Tadi bagaimana cara mengkonfigurasi perangkat jaringan bilang? Ayo caranya bagaimana tadi? Ada berapa langkah? Ada 2. Yaitu yang pertama Mengubah pengaturan pada switch terlebih dahulu. ya, yang pertama yaitu merubah pengaturan switch terlebih dahulu. Kemudian cara yang kedua, Mengatur port switch untuk terhubung ke pilihan yang sesuai. ya, cara kedua yaitu mengatur port switch untuk terhubung ke bilang. Seperti itu ya. Jadi ada 2 langkah ya. Sudah paham ya? Sudah. Baik, kalau kalian sudah memahami materi hari ini, silahkan kalian membentuk kelompok ya. Masing-masing kelompok terdiri dari 3 anak. Setelah itu silahkan kalian duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya. Yuk silahkan berkelompok. Sudah duduk sesuai kelompoknya masing-masing? Sudah. Jika sudah, Ibu akan menerangkan tentang LKPD tugas kelompok ya. Di situ sudah ada permasalahan. Coba dilihat, di sebuah gedung perkantoran ada 2 departemen yang berbeda, yaitu departemen A dan departemen B. Komputer dari kedua departemen ini terhubung ke switch yang sama. Ketika salah satu komputer mengirim broadcast, maka semua komputer di kedua departemen akan menerima broadcast tersebut. Hal ini dapat memperlambat kinerja jaringan, terutama jika jumlah komputer dan perangkat yang terhubung semakin banyak. Bagaimana cara untuk mengatasi permasalahan tersebut? Nah, itu adalah tugas kelompok kalian. Nah, diskusikan ya masalah tersebut dengan masing-masing kelompok. Kemudian tulis hasilnya pada lembar kerja masing-masing. Ya. Kemudian tugas yang kedua yaitu tugas individu, ya. Di situ sudah ada petunjuknya, kemudian langkah kerjanya, kemudian hasilnya nanti dikirim di mana sudah ada di tugas individu, ya. Nah, kemudian silahkan diunduh, ya, LKPD-nya di link yang sudah ada di layar, ya. Menggunakan switch Gimana? Nanti topologinya juga digambar. Ya, untuk topologinya itu digambar ya. Kan kita minimal 5 komputer.
Ya. Iya, terima kasih. Sudah selesai anak-anak? Sudah. Kalau sudah, silakan per kelompok menyampaikan hasil permasalahan yang sudah didiskusikan tadi. Ayo mulai dari kelompok mana? Kelompok 3. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi solusinya ada 2, yaitu jaringan tersebut dibagi menjadi 2 di masing-masing departemen dengan menggunakan suite yang berbeda untuk masing-masing departemen. 2. Menggunakan bilan, karena bilan dapat membagi jaringan menjadi beberapa segmen dan dapat diterapkan pada jaringan yang sudah ada. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan pada peserta. Baik, selanjutnya kelompok siapa yang sudah siap? Ya, kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mewakili kelompok 2 dari hasil diskusi kami. Jadi kami menemukan 2 solusi. Solusi yang pertama adalah menggunakan bilan. Karena bilan tidak perlu menambah biaya. Bilan juga dapat diterapkan pada jaringan yang sudah ada. Bilan hanya membutuhkan konfigurasi ulang pada suite yang digunakan. Yang kedua, menggunakan suite yang berbeda pada masing-masing departemen. Yang akan kami gunakan untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu menggunakan bilan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan pada kelompok 2. Kemudian kelompok 1, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Di sini kelompok kami mempunyai 2 solusi. Yang pertama menggunakan bilan. Karena bilan tidak perlu menambah biaya, bilan juga dapat diterapkan pada jaringan yang sudah ada. Bilan hanya menggunakan konfigurasi ulang pada suite yang digunakan. Yang kedua, menggunakan suite yang berbeda pada masing-masing departemen. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan pada kelompok 1. Baik, setelah ini silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing, kemudian mengerjakan tugas individu, yaitu praktikum. Ayo silakan kembali. Baik anak-anak, untuk keselamatan kerja jangan lupa yang perlu diperhatikan yang pertama posisi duduk ya, kemudian gunakan kursi yang nyaman, hati-hati dengan kabel yang ada di sekitar komputer, kemudian selalu jaga kebersihan komputer, atur jarak pandang kalian dengan komputer. Bu, mau tanya. Ya, bagaimana? Habis ini apa selanjutnya? Terus setelah itu kemudian kamu double klik pada suite, kemudian pilih CLI. Seperti itu ya. Setelah itu apa?
Ya. Gimana? Oh, setelah ini berarti nah, tulis lagi, kemudian klik di bawahnya. Gitu ya. Sudah selesai untuk tugas individunya? Sudah. Nah, baik, kalau sudah, nanti untuk hasilnya kalian kirim ke link yang sudah saya share tadi ya. Baik. Apakah kalian sudah memahami untuk praktikum hari ini? Sudah. Apakah sudah memahami materi hari ini? Sudah. Baik, kalau sudah, Ibu ingin bertanya pada kalian dulu. Ya. Bagaimana cara kerja sebuah wilayah tadi? Dengan cara membagi broadcast bermain dan menghubungkan network ke kelas IP yang sama pada lingkup WLAN. Iya, betul sekali ya. Jadi cara kerja WLAN yaitu membagi broadcast domain dan menghubungkan jaringan ke kelas IP yang sama pada lingkup WLAN. Itu tadi adalah cara kerja WLAN. Kemudian kesimpulan materi hari ini apa? Siapa yang bisa menyimpulkan? Kita simpulkan sama-sama ya. Baik. Jadi pada materi hari ini dapat disimpulkan yang pertama apa? Dengan menggunakan konsep jaringan WLAN, jaringan dapat dibagi berdasarkan kelompoknya. Betul. Dengan menggunakan konsep jaringan WLAN, jaringan dapat dibagi berdasarkan kelompoknya. Kemudian kesimpulan yang kedua, Keamanan jaringan lebih baik dan bisa terkelola dengan mudah oleh seorang administrator jaringan. ya betul. Jadi yang kedua, keamanan jaringan lebih baik dan bisa terkelola dengan mudah oleh seorang administrator jaringan. Itu tadi adalah kesimpulan materi hari ini. Baik, setelah kalian mengikuti pembelajaran hari ini, apakah kalian sudah memahami materi tersebut? Sudah. Kemudian bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Menyenangkan. Benar? Benar. Setelah kalian memahami materi hari ini, silakan dikerjakan asesmennya ya. Linknya sudah ada di layar.
Sudah tahu hasil formatifnya? Kalau sudah, nanti yang nilainya di atas 70 mengerjakan soal pengayaan. Ya, linknya sudah ada di layar. Kemudian yang nilainya di bawah 70 silakan mengerjakan soal remedial. Untuk linknya sudah ada di layar. Nanti silakan dikerjakan setelah pelajaran selesai. Seperti itu ya. Kemudian untuk pertemuan minggu depan kita akan mempelajari materi tentang rounding statis ya, nanti dipersiapkan seperti itu. Anak-anak, tidak terasa pembelajaran hari ini sudah selesai ya. Jangan lupa komputernya dimatikan, dan jika ada sampah yang berserakan silakan diambil dan dimasukkan ke tempat sampah. Sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi